Bihim Bisem Yesua Hamasiah. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Penjelasan pendeta bejat membunuh singer. Singer itu wanita yang jadi pemuji di gereja itu ya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu gereja bejat Indonesia itu, saudara-saudara, apa-apa duit persepuluhan sudah pasti ya, dikejar-kejar loh Anda sama persepuluhan. Kalau Anda nggak ngasih itu di WA loh. Di WA dikasih nomor ini Pak, boleh transfer ke sini. Persepuluhan sudah pasti, buah sulung sudah pasti. Anda itu kalau baptis disuruh bayar. Ya, kalau pemberkatan pernikahan alah apalagi ada tarifnya. Enggak Pak, enggak ada tarif. Iya, tapi sekretarismu bisik-bisik. Ya tahu? Pak, nanti kalau ini segini Pak. Bukan kamu yang ngomong, bukan pendeta, sekretarismu dulu yang ngomong ya. Saudara-saudara, ya saya Henry Tandianta, baptis, pemberkatan semua, tidak ada yang namanya bayar. Pak, kalau mereka sukarela mempersembahkan, boleh nggak? Boleh. Boleh dicek siapa yang saya baptis, siapa yang saya ini, apakah pernah HTD minta sesuatu? Nggak ada. Tapi mereka mempersembahkan dengan sukarela, sukacita. Pak, ini ada sekedar untuk ini, silahkan, gitu. Itu yang benar. Nah, di gereja bejat Indonesia ini, saudara, ini betul-betul apa aja bayar, saudara ya. Baptisan bayar, pemberkatan pernikahan bayar, penyerahan anak bayar. Ya, itu tadi caranya nggak gitu, nggak kok dia ngomong nggak, tapi nanti suruh siapanya gitu ya. Biasanya itu ya ajudannya gitu lah. Ya, ajudannya pendeta. Terus belum persembahan ya. Persembahan itu kantongnya itu bisa beredar 3 kali saudara ya, 3 kali. Padahal contoh Alkitab apa? Kotak persembahannya diem, orangnya yang datang. Ya, sukarela. Nah ini itu kantongnya beredar, malah pakai EDC segala itu. Pokoknya ini mata duitan, namanya juga gereja bejat. Nah, bagaimana Pak menjelaskan seorang pendeta sampai membunuh penarinya atau singernya atau mungkin juga song leadernya? Begini Bapak Ibu Saudara, mereka itu punya kebijakan ya. Kalau kamu mau tampil sebagai grup penyanyi di depan, ya toh, pemain musik, ya toh, itu juga harus rajin persepuluhan. Pokoknya diukur dari persepuluhan, ya toh. Walaupun Anda pinter nyanyi kayak apa, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak mungkin kamu bisa tampil di situ. Nggak mungkin. Bayar persepuluhan, lalu disetting lah semua singer, semua itu harus di bawah 30 tahun. Dan itu diakuin sendiri oleh pendeta seniornya ya, oleh leadernya yaitu GL ya. GL mengakui para singer itu di bawah 30 tahun ya. Lalu pakai rok mini ya toh. Ya memang begitu ya, dicari yang cantik-cantik pakai rok mini di bawah 30 tahun. Nah, bagaimana hal pendeta bisa bertemu dengan penari atau penyanyi ini? Begini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ini saya tahu itu si orang Batak ini, pendeta Batak ini, yang kepalanya pelontos gundul ini, dia kadang-kadang namanya pendeta itu tuker mimbar. Pendeta Kelapa Gading kamu melayani di Kedoya misalnya ya. Dan tidak semua pendeta bisa ditemani istri, tidak semua. Kadang-kadang istrinya kerja toh, istrinya kerja sehingga ketika dia harus khotbah di Kedoya, dari Kelapa Gading ke Kedoya misalnya, atau dari apartemen di Pramuka itu gitu. Ini juga aneh juga ini ya. Pendeta tinggalnya di apartemen, aneh juga. Udah kawin apa nggak tahu deh ya. Kita nggak usah pikirin itu. Dari apartemen di Pramuka misalnya pelayanan ke Kedoya. Kalau toh dia sudah punya istri, belum tentu ditemani oleh istrinya. Lalu dia akan beralasan begini, saya bawa satu singer ya, nanti semua lagu ngikutin apa yang disebutkan oleh singer. Jadi dia bawalah singer ini, si cewek ini. Ya, Ica kalau tidak salah. Si Ica ini dibawa oleh pendeta Batak Plontos ini, dibawa ya, dibawa ke sana. Nah, singer itu kan biasanya digajinya, semua itu digaji ya, main drum digaji, main musik digaji antara 200 sampai 400 ribu tergantung gerejanya ya.
Itu selama pelayanan sehari itu, kadang ada pagi itu jam 8, nanti jam 10 ada 3 pelayanan. Itu singernya kurang lebih dapat 300 gitu, 300.000. Lalu ya, jadi singer ini kan diajak nih sama pendeta lagi ke Kedoya ya. Dari diajak pertama itu Bapak Ibu tahu sendiri kan, pakai rok mini terus di mobil berdua. Saudara-saudaraku mualaf tahu toh, kalau ada laki-laki sama perempuan berdua, yang ketiga siapa? Setan. Pasti setan ini suka raba-raba, saudara. Ya, jadi setan ini meraba-raba. Ya, makanya tidak heran ini si singer ini, yaitu singer ini bisa berada di apartemennya si Batak Pelontos itu. Ya, di apartemen mana? Pramuka katanya. Ya. Bagaimana dia mungkin habis pelayanan di Bekasi, sedangkan si perempuan ini misalnya tinggalnya di Jakarta Barat. Sebelum lewat itu transit dulu di apartemen dia. Saya nggak tahu ya, kok nggak punya istri apa cerai atau bagaimana, atau belum punya istri, kita nggak tahu lah. Dia umurnya 40, si cewek ini juga sudah termasuk udah lewat ya. Setahu saya katanya gadis 36 tahun katanya ya. Jadi di situ ada pendeta Batak Pelontos ya, ketemu sama wanita 36 tahun gadis. Kalau ada laki-laki sama ada wanita, orang ketiga adalah setan. Ya. Lalu setannya itu bikin marah sehingga mereka berantem. Si pendeta Batak Pelontos dikuasai setan. Ini pendeta dari mana? Ajaran dari mana? Ajaran dari gereja bejat. Ya. Mestinya seorang hamba Tuhan kalau sedang marah bisa kontrol diri enggak? Setidak-tidaknya bisa kontrol diri. Nah, saya nggak ngebayangin itu. Ketika dia melakukan eksekusi, pasti itu semua kata-kata kebun binatang keluar semua itu. Bener? Ya, itu pendeta Batak Pelontos itu sebelum mukul kayak pakai benda tumpul entah pakai apa lah ya. Ya. Padahal tadi habis benda tumpulnya habis dipukul-pukulin. Ini benda tumpul lain ya. Tadi habis eksekusi benda tumpul, sekarang benda tumpul lain ya. Dipukul ke benda tumpul. Kira-kira sambil mukul itu semua bahasa kebun binatang itu keluar semua. Ajaran gereja bejat ya saudara. Gereja bejat itu kalau maki-maki ke saya, semua bahasa kebun binatang keluar. Makanya sayalah yang pertama kali memunculkan syarat untuk debat pendeta HTD, tidak boleh memakai bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, sama bahasa toilet. Karena gereja bejat ini memang kosakatanya seperti itu. Lalu terjadi pembunuhannya. Itu pasti umpatan, cacian, makian, dan gak karu-karuan dah. Ya, lalu keluar bawa mayat senyum-senyum. Astagfirullah, ini pendeta bejat sebejat-bejatnya ini. Ya, cengenges coba. Cengenges itu kayak nggak punya salah ya. Pendeta macam apa kayak gitu? Pendeta dari Sinode Gereja Bejat Indonesia. Tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, jadi mungkin Anda bertanya bagaimana Pak HTD kok pendeta itu perempuannya kok bisa ke tempat pendeta? Ya mungkin dia habis pelayanan di Bekasi. Ya, sementara perempuannya ke sana ya, entah pagi entah kemalaman atau bagaimana, atau sengaja dibikin